Shalom, selamat hari Minggu. Pada hari ini 2 November 2025. Kita masih dalam pembahasan Seminggu bersama Imam Zadok dan hari ini adalah hari yang kedua. Renungan hari ini berjudul Hamba Tuhan Dua Generasi. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 8 ayat yang ke-17. Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Seraya menjadi panitera negara. Kita lanjutkan dengan 1 Raja-Raja 2 ayat 35. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara. Dan Raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Yang dimaksud hamba Tuhan di dalam Alkitab, secara khusus dalam Perjanjian Lama adalah individu-individu yang dipilih Tuhan untuk mewujudkan maksudnya. Pribadi-pribadi tertentu ada yang menjabat sebagai nabi, raja, atau imam. Di sini kita akan belajar mengenai seorang imam yang melayani pada dua generasi kepemimpinan Israel, yaitu Imam Zadok. Imam pada zaman Daud. Karir Zadok sebagai imam dimulai di bawah kepemimpinan Raja Daud. Imam Zadok memulai pelayanannya di Gibeon dan sebelum akhirnya pindah ke Yerusalem. Ia sering disebut bersama Ahimelek putra Abiatar, seorang imam besar pada zaman Daud. Komitmen Zadok kepada Raja Daud ditunjukkan dalam dua narasi kunci. Pertama, ketika Absalom putra Daud sendiri memimpin pemberontakan melawannya, Zadok sempat mengikuti Daud dalam pelariannya. Tetapi oleh Daud dia disuruh kembali ke Yerusalem. Sekalipun di bawah kekuasaan Absalom yang sementara itu, tetapi posisi Zadok tetap sebagai imam bangsa Israel. Ini adalah demi kepentingan yang lebih besar. Kedua, komitmen Zadok kembali ditunjukkan pada saat Adonia mencoba merebut tahta untuk menggantikan Daud. Menjelang akhir hayat Daud, Zadok lebih memilih Salomo dan menolak untuk mendukung Adonia sebagai raja berikutnya. Karena ini sesuai dengan janji dan rencana Daud. Zadok bersama Nabi Nathan juga dengan Betseba mengamankan suksesi Salomo sehingga menggagalkan rencana Adonia. Dari sini kita bisa melihat betapa penting dan bergunanya Imam Zadok bagi Daud dan bangsa Israel. Imam pada zaman Salomo di bawah pemerintahan Salomo, Zadok diangkatnya sebagai satu-satunya imam besar. Pengangkatan ini menandai berakhirnya Dwi Imam dengan Abiatar yang dicopot dari jabatannya karena mendukung Adonia. Abiatar meskipun tetap setia kepada Daud selama pemberontakan Absalom, tetapi kemudian membelot dari Daud kepada Adonia. Salomo yang menyadari kesetiaan Abiatar sebelumnya tidak membunuh imam itu, tetapi membuangnya ke ladangnya sendiri, dan Salomo memberhentikan Abiatar dari jabatannya sebagai imam bagi Tuhan. Selama pemerintahan Salomo, Zadok menjadi tokoh penting dalam membangun stabilitas dan ketertiban rohani. Sebagai imam besar di bawah Raja Salomo, Zadok menjunjung tinggi praktik ibadah tradisional Israel. Ia berperan penting dalam menumbuhkan rasa hormat kepada Allah melalui ibadah yang tepat di bait suci. Tindakannya sebagai imam besar memperkuat otoritas ilahi selama periode ini. Inilah hal-hal yang menunjukkan peran penting Zadok bagi Salomo dan bangsa Israel. Dukungannya yang teguh kepada Daud dan Salomo selama masa pergolakan politik menunjukkan komitmennya kepada para pemimpin pilihan Tuhan. Dan ini seharusnya menjadi dorongan bagi kita untuk melayani Tuhan dengan benar dan setia kepada otoritas di atas kita yang dipilih oleh Tuhan untuk sebuah kelompok atau daerah atau bangsa. Kata-kata bijak hari ini, jika kita menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan, maka di bawah otoritas siapapun, kita akan menjadi orang yang berguna. Bapak Ibu, mari kita berdoa.
Tuhan, mampukan aku untuk berguna bagimu dan bagi sesamaku, selama Engkau masih memberiku nafas kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara yang lain. Silakan sebarkan link renungan Mana Surgawi ini kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati.